Sehat selalu, sahabatku, Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, meskipun suasana mendung terus, hujan, tetapi hati kita selalu damai dalam cuaca apapun. Baik, Bapak Ibu, sahabat muda yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya ingin mengupas bagaimana menebarkan sifat cinta kasih dan kasih sayang agar tercipta batin nan damai. Tentu saja banyak suta-suta, banyak parita-parita mengajarkan kita untuk senantiasa mengembangkan kebaikan-kebaikan. Bahkan dalam meditasi cinta kasih pun kita diajarkan untuk terus mengembangkan sifat. Semoga semua makhluk berbahagia. Tentunya kita harus mengawali dari diri kita sendiri. Bagaimana kita kembangkan? Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan sendiri. Terus kita kembangkan kembali kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Kita kembangkan tiap hari, setiap saat. Karena apa? Karena cinta kasih ini akan terus berkembang dalam diri kita dan sekitar kita. Kemudian kita kembangkan sifat belas kasihan. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Kita tebarkan rasa belas kasihan kita dan kepedulian kita terhadap penderitaan semua makhluk. Semoga mereka bebas dari penderitaan. Selanjutnya kita kembangkan sifat simpati. Berharap semua makhluk, semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Kembangkan sedikit demi sedikit, akhirnya kita kembangkan dan jadi karakter kita untuk senantiasa berbahagia melihat kebahagiaan orang lain. Lalu kita kembangkan sifat keseimbangan batin. Semua makhluk memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Apapun karma yang diperbuatnya, baik ataupun buruk, itulah yang akan diwarisinya. Inilah kita kembangkan agar tumbuh batin seimbang dalam diri kita, dalam diri semua makhluk, dan memandang bahwa penderitaan yang diperoleh, penderitaan yang dipetik adalah buah karma, dan jangan membalas karma buruk yang kita petik dengan berbuat karma buruk lagi. Bapak Ibu, sobat muda, kita senantiasa belajar. Kita terus belajar, mempraktikkan ajaran-ajaran, menerapkan ajaran-ajaran. Dalam kitab suci Dhammapada syair 152, Sang Buddha mengatakan demikian. Orang yang tidak mau belajar akan menjadi tua seperti sapi, dagingnya bertambah, tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Marilah Bapak Ibu saudara sekalian, kita senantiasa belajar. Lihat peristiwa-peristiwa yang menimpa kita, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kita ambil hikmahnya, ambil pelajaran apa yang kita mesti sikapi dengan kondisi ini. Kemudian dalam kitab suci Dhammapada syair 156, Sang Buddha mengatakan, mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci serta tidak mengumpulkan bekal selagi masih muda,
akan berpaling seperti busur panah yang rusak, menyesali masa lampau. Oleh karenanya, ayolah, mumpung kita masih punya waktu, mumpung kita masih punya kesempatan berbuat baik, mumpung masih ada tenaga untuk mengikuti kebaktian, untuk memberikan hormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, untuk mempelajari ajaran Buddha, untuk mempraktekkan Dharma. Sekarang waktunya, jangan tunggu nanti. Ingat, kita belum tahu pasti bagaimana nanti kita. Sekarang selagi sehat, selagi masih bisa berbuat baik, selagi masih tubuh kita punya kekuatan, melangkah ke wihara, menghormat kepada orang yang patut kita hormati, bersilaturahmi kepada tetangga kita, kepada sahabat kita. Ayolah, kita pun bisa belajar kepada para pandita, kepada dharma duta, kepada anggota sangga untuk berdiskusi dharma, juga kepada para guru kita, atau kita berlatih belajar kepada adik-adik sekolah minggu yang lebih bisa, mungkin dengan mengajarkan dharma melalui lagu, melalui puisi, melalui gambar, atau bagaimanapun. Yang penting kita berkarya untuk menyebarkan Buddha Dharma. So pasti Bapak Ibu Sobat Buddha, kebahagiaan akan selalu mengikuti kita. Kalaupun kita menderita, kalaupun kita sakit, batin kita tidak terkoyakkan. Karena apa? Karena kita sudah memahami bagaimana kerja hukum karma. Semua buah yang kita petik adalah hasil perbuatan yang pernah kita tanam. Dan jangan menanam yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Semoga dalam kesempatan batin kita ini kita kembangkan sehingga badan jasmani manusia, batin pun manusia, yang bersusila, yang dermawan, dan tekun bermeditasi hingga mencapai kebijaksanaan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.